Pernah nggak sih kamu nonton Jujutsu Kaisen dan berpikir, kenapa sih Sukuna bisa begitu kuat? Apa sih yang bikin dia sekejam itu? Nah, kali ini kita bakal bahas lebih dalam filosofi karakter Sukuna, bukan cuma sekedar tokoh antagonis, tapi juga gambaran tentang kekuatan, kebebasan, dan mungkin juga kehidupan itu sendiri. Sukuna, si Raja Kutukan, bukan sekadar musuh yang kuat. Dia lebih dari itu. Karakter ini sering dianggap sebagai contoh ekstrim dari egoisme, kekuatan, dan kebebasan tanpa batas. Kalau kita lihat dari sisi filosofi, Sukuna bisa dianggap sebagai gambaran dari dua hal, tatanan dunia dan keinginan tak terbatas. Satu, kekuasaan dan dominasi. Sukuna sangat menggambarkan konsep kekuasaan dalam bentuk yang paling murni. Dia bukan hanya kuat karena fisik atau kemampuan bertarungnya, tapi juga karena cara dia memandang dunia. Bagi Sukuna, dunia ini adalah tempat di mana yang kuat bertahan, dan yang lemah hanyalah batu loncatan atau bahkan benda yang tidak berarti. Inilah kenapa dia nggak punya rasa belas kasihan terhadap siapapun, bahkan terhadap sesama kutukan. Dalam dunia nyata, sifat seperti ini bisa kita lihat pada orang-orang yang mengejar kekuasaan, tanpa peduli dampaknya bagi orang lain. Mereka berfokus pada kontrol, dan percaya kalau kekuatan adalah segalanya. 2. Independensi dan kebebasan tanpa batas. Sukuna juga adalah simbol kebebasan mutlak. Dia nggak mau diatur, nggak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dia hidup tanpa batasan, menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Dalam banyak kasus, dia menunjukkan sikap yang sangat egois dan narsistik, yang mungkin bisa kita kaitkan dengan konsep individualisme ekstrim. Dalam dunia nyata, bisa dibilang Sukuna ini adalah representasi dari mereka yang sangat mengutamakan kebebasan pribadi, tanpa mempertimbangkan etika atau moralitas. Seperti mereka yang beranggapan bahwa, selama gua bisa, kenapa enggak? 3. Sifat suka menantang dan merusak, bukan hanya sekadar kekuatan fisik. Sukuna juga suka menguji batas-batas keberanian dan kehendak orang lain. Dia nggak takut untuk merusak tatanan, bahkan kalau itu berarti merusak dirinya sendiri. Dalam banyak momen di Jujutsu Kaisen, Sukuna seringkali berada di ambang kehancuran, tapi tetap bertahan dan bahkan menikmati situasi tersebut. Sifat ini bisa kita anggap sebagai penggambaran tentang orang-orang yang merasa hidup akan lebih bermakna jika mereka berani mengambil risiko besar, meskipun itu merusak. Mungkin ada orang di dunia nyata yang merasa bahwa hidup itu cuma seru kalau kita coba menabrak segala aturan, mencoba hal-hal yang berbahaya tanpa peduli akibatnya. 4. Keangkuhan dan kepercayaan diri. Sukuna juga punya rasa percaya diri yang sangat tinggi, bahkan berlebihan. Dia tahu betul bahwa dia adalah yang terkuat, dan tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Hal ini membuatnya sangat angkuh, tapi juga menunjukkan keteguhannya terhadap prinsip dirinya. Dalam dunia nyata, karakter seperti ini seringkali kita temui pada orang-orang yang sangat yakin dengan kemampuan mereka, dan merasa mereka selalu benar. Mereka nggak suka mendengarkan orang lain, karena mereka merasa nggak ada yang lebih tahu dari mereka. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua sifat Sukuna ini, bisa dibilang dia adalah simbol dari seseorang yang berpegang teguh pada kekuatan, kebebasan, dan kesendirian tanpa mempertimbangkan moral atau aturan. Di dunia nyata, meskipun nggak banyak orang yang punya sikap ekstrem seperti Sukuna, filosofi karakter ini bisa jadi peringatan tentang bagaimana kekuasaan dan ego bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia. Kita bisa belajar sih, bahwa meski kekuatan dan kebebasan itu penting, tapi ada batasnya. Jangan sampai kebebasan kita menginjak kebebasan orang lain, dan jangan sampai kekuasaan yang kita miliki membuat kita lupa diri. Sukuna mungkin keren di anime, tapi di dunia nyata, kadang sikap seperti itu justru bisa merusak diri sendiri. Gimana? Keren kan kalau dipikir-pikir?